Beberapa tahun terakhir banyak pihak yang kemudian memperhatikan penurunan kualitas pendidikan di Indonesia, khususnya generasi para muda. Seperti apa? Akan kita bahas tuntas di podcast Para Guru. Ngopi bareng teman sebangku, podcast seru para guru, cerita asik bikin rindu. Hadirin dimanapun berada, kembali lagi bersama kita di podcast Para Guru. Kali ini kita sudah mendatangkan narasumber pemateri. Wow, pemateri kayaknya kesannya gimana gitu ya. Kita sudah mendatangkan teman ngobrol kita pada hari ini. Bersama kita ada Pak Ageng Budiansah. Assalamualaikum Pak Ageng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin apa ini? Mohon maaf lahir Mohon maaf batin lahir sebelumnya batin. Pak Ageng ya. Beliau ini merupakan salah seorang guru di salah satu sekolah swasta. Pak Oke, Ageng ya. betul. Oke. Malam kali ini kita akan ngobrol nih Pak Ageng. Oke. Ngobrol seru tentang Ngobrolnya yang ringan aja ya. ringan aja lah. Ringan-ringan aja lah ya. Oke, siap. Ringan-ringan Apa aja nih? fenomena-fenomena yang sekarang sedang muncul. Lagi rame. Lagi rame, lagi Di trending. guru-guru, Terutama Di guru? di kalangan guru. di kalangan guru. Yang akhirnya Oke. kemudian bahkan melibatkan siswa. Siswa. Mm-mm. Oke, ya, Fenomena ya, TikTok. ya. Dengan tema malam hari ini kita akan bahas mau dibawa kemana generasi kita hari ini. Mau dibawa kemana? Asik. Jadul banget nih ya. Jadul itu ya? Jadul ya. Tapi sekarang itu kayak kalau yang jadul-jadul tuh kayaknya sekarang sedang diangkat. Iya. Digoreng lagi jadi kesannya lebih menarik. Betul. Oke, Pak Ageng, Nah, sempat kan kita sekarang ini kan generasi muda kita sekarang ini kan sedang digandrungi Mm. satu buah fenomena apa namanya apa tuh? apa ya kalau misalnya kita melihatnya ada apa namanya ya kalau ikut gaya ikut-ikutan gitu lah ya. Oh, Terutama ngikut-ngikutin. di Ya, salah satu latah. media sosial ya, Ya. latah lah gitu. Heeh. Ada yang kemudian velocity. Iya. Gitu. Heeh, iya. Nah, saya cuma lagi nepok nyamuk ini ya. Saya Kayaknya pernah latihan ya? Enggak, saya enggak latihan. Ini lagi nepok nyamuk ini ya. Dan lain sebagainya, macam-macam Iya. gitu. Mm-mm. Nah, yang mengerikannya adalah itu sudah masuk ke dunia pendidikan. Ya. Nah, pandangan Pak Ageng sendiri gimana tuh? Bukan hanya Dalam masuk ke fenomena. pendidikan, masuk ke kelas. Masuk ke dalam kelas. Iya. Oh, iya fenomena yang main bowling itu ya. Ah, iya Nah, itu. yang mengerikannya itu setelah main bowling jatuh gurunya yang joget-joget. Justru itu guru yang ngajarin. Aduh. Jadi Gurunya yang masalah. ngajarin justru ya? Nah itu, makanya yang jadi masalah itu kalau udah guru kencing berdiri, Betul. murid Kencing kencing Bener. lari-lari kan? Lari-lari. Ya, Acak-acakan atau dong bahkan nanti. jadi nanti malah murid ngencingin guru. Nauzubillah min Wah, dzalik. lebih parah udah lagi lebih parah itu. itu ya. Ya, jadi memang sekarang fenomenanya, waduh ya, karena mungkin pengen eksis, pengen viral di sosial media. Ya namanya guru juga manusia ya. Betul. ya, Akhirnya ngikutin tren, akhirnya ngebawa-bawa siswa untuk bisa masuk ke kontennya. masuk ke kontennya. Kalau betul ya. viral kan luar biasa tuh, FYP. Iya. Apa karena apa yang dicari? Apa hanya kesenangan semata atau Nah, agar viral kemudian dapat cuan dari kontennya? bisa jadi, Bisa jadi ya. bisa jadi. Kenapa? Karena sertifikasi belum cair. Aduh, tambah galau. Ya, dibuka info GTK-nya, kodenya belum berubah-berubah. Belum cair, lebaran Itulah, udah lewat iya, lagi. fenomena guru sekarang juga mungkin pengen cari cuan tambahan ya. Iya, tapi kan pada akhirnya kan kemudian kualitasnya menurun nih. Nah, generasi itu pendidikan yang ini jadi ya, di masalah. dunia pendidikan itu masalahnya. Sebenarnya kalau guru-guru itu bikin konten yang bermanfaat, misalnya kayak bikin model pembelajaran, metode pembelajaran, itu sih nggak apa-apa, keren. Justru sebenarnya itu juga lebih mengasihkan ya. Dan itu Iya. juga nggak kalah trending, nggak kalah viral, nggak yang kalah FYP. Iya. Kayak misalnya beberapa guru juga ada yang buat konten ice breaking. Ya, itu bagus. keren banget itu. Membuat pembelajaran jadi Betul. menyenangkan gitu kan. Ada misalnya ada aplikasi baru untuk pembelajaran, itu bisa dicontoh sama guru. Nah, itu justru malah jadi inspirasi, bahkan jadi pahala itu. Jadi pahala yang Iya. menarik, betul. Daripada konten joget-joget, ya kan, ngelibatin siswa, nah malah jadi siswanya malah joget-joget juga di TikTok, di sosial media, gitu. Iya benar ya. kan? Nah itu jadi malah kalau tanggapan Pak Ageng gimana nih terkait apakah benar nih pendidikan generasi hari ini tuh sedang menurun nih Pak Ageng? Ya, memang kita harus jujur ya melihat pendidikan saat ini
bisa dikatakan ya kita harus mengelus dada gitu ya. Astagfirullah. Sambil Astagfirullah banyak-banyak ya. istighfar. Banyak-banyak istighfar gitu ya. Iya. Karena memang secara data pun dalam sebuah apa ya, asesmen internasional ya, ada namanya PISA gitu ya. Ya. Nah, itu dikatakan bahwa Indonesia itu peringkat ke-60 tahun 2022 ya. Ya, berarti 3 tahun yang lalu itu peringkat ke-69 dari 80 negara. 80 negara. Udah mau ke bawah itu ya. Udah mau di bawah kan? Udah mau di bawah. Jadi Kalau misalkan rapot merah semua nilainya. Kebakaran. bisa jadi ya. Nah, itu kan sangat apa ya, memprihatinkan gitu ya. Ditambah lagi ya kalau kita lihat sekarang, zaman sekarang ya literasi siswa gitu ya. Membaca mereka itu seperti apa, itu kayaknya minat membaca anak-anak sekarang jadi malah menurun. Ya. Pernah viral satu sekolah, di sekolah SMP di mana ya, kalau nggak salah di Jawa Barat kalau nggak salah, itu SMP nggak bisa baca. Gak bisa baca. Nggak bisa baca gitu. Wow, mengejutkan sekali. Kalau anak SD itu kan ya kita masih wajar gitu ya. Tapi Ya. ini SMP, cuy. SMP Nggak bisa baca. Kalau nggak bisa baca, gimana mereka itu mau memahami sebuah soal misalnya sebuah gitu ya. soal gitu kan? SMP nggak bisa baca. Nah, ditambah lagi ya kalau kita lihat hasil pendidikan saat ini ya, yang malah viral, malah yang apa bisa dikatakan ya pembulian, Betul. ya kan? Iya. Apa namanya, generasi sekarang banyak yang seks bebas. Nah, ini Iya. kan sangat-sangat memprihatinkan. Itu ya harus berkaca juga kita selaku praktisi pendidikan, guru gitu ya, melihat fenomena ini ya harus menjadi perhatian Khusus ya. perhatian khusus Perhatian gitu. khusus. Ada apa dengan pendidikan kita Dengan saat pendidikan ini kita saat gitu ini. Betul. ya kan? Nah, dengan adanya teknologi yang justru sebenarnya Mm. orang itu sedang mengharapkan ya adanya sebuah teknologi itu harusnya membantu. Iya. Ya kan? Membantu arti kata kita bisa mengakses dunia luar lebih luas lagi dan sebagainya, untuk mencari hal-hal lain kita mudah, dipermudah sebagainya. Nah, tapi sekarang ini justru malah kebalikannya nih. Jadi dengan adanya kemajuan teknologi itu bisa jadi memang kemajuan atau malah jadi kemunduran. Ya, jadi malah kalau bumerang. ya sebenarnya kan kalau teknologi itu ibarat kayak pisau. Pisau itu bisa bermanfaat, bisa juga membahayakan. Betul. Iya enggak? Kalau Kalau diminta untuk nyembelih kambing ayam, gitu ya. Nah, itu bermanfaat. Tapi kalau mau nyembelih orang membahayakan, nusuk orang membahayakan ya. Nah, begitupun sama seperti teknologi saat ini pun ya, kayak misalnya sekarang kan ada ChatGPT, ya kan? Apa namanya, itu memudahkan guru-guru, siswa dalam pembelajaran, itu memudahkan. Tapi sekarang itu yang jadi fenomena itu, teknologi dijadikan untuk sebatas viral saja, ya, cuan saja gitu, nyari ya kan? cuan. Jadi Yang akhirnya kemudian harusnya kita mengakses mungkin dunia pendidikan lebih luas lagi, diharapkan oleh pemerintah mungkin seperti itu ya. iya, Dengan adanya teknologi mungkin kita bisa mengakses pembelajaran lebih Iya. luas lagi, lebih dalam lagi. Akhirnya sekarang malah digunakan sebagai iya, alat untuk buat konten, Iya. nonton-nonton, kemudian lihat-lihat video yang Mm-mm. naudzubillah lah Iya, gitu ya, iya, di iya, beberapa aplikasi gitu kan ya. Mm-mm. Dan malah ikut-ikutan, Nah, itu. joget-joget dan lain sebagainya. Nah, itu yang jadi miris ya bagi kita. Betul. Ya, guru-guru seperti itu. Nah, menurut Pak Ageng, bagaimana nih peran kita sebagai orang tua, bahkan mungkin guru ya, kita sebagai seorang guru, atau mungkin pemerintah dalam kemudian membentuk kualitas belajar? Iya. Ya, jadi memang pendidikan itu nggak semua juga dititik beratkan ke guru, ya, ke orang tua, dan juga harus ada dukungan. Jadi ibaratnya kayak segitiga gitu ya. Ada guru, orang tua, dan negara. Nah, sejago-jagonya guru dalam mendidik, ya kan? Tapi kalau negaranya nggak ngedukung kan, ya capek-capek juga gitu ya. Betul. Apalagi digajinya murah gitu. Digajinya rendah ini kan. 300.000. Sekarang banyak viral sekarang nih, guru-guru yang sudah mulai honorer, ya kan? spill gajinya di Gaji, media. sebulan cuma 300.000. Iya. Zaman sekarang 300.000 sebulan apa ya? Iya, token listrik aja Token listrik aja berapa? 50.000 seminggu Jadi- kemudian udah bunyi. Nah, jadi menurut saya memang yang namanya Ada- guru
orang tua dan negara itu harus sinergi. Harus sinergi ya. Ya, guru dia itu mengajar, mendidik dengan baik, mengupgrade dirinya untuk improve, ya kan? Kalau ada pelatihan dia ikut pelatihan, ada pembelajaran baru dia mengupgrade gitu. Mengupgrade dirinya. Supaya siswa itu belajar dengan fokus, dengan penuh perhatian, antusias. Nah, itu yang harus dilakukan oleh guru. Nah, orang tua juga harus ya di rumah harus mengawasi. Jangan semata-mata gua udah bayar mahal nih ke sekolah ini. Urusan Pokoknya gua serahin ke guru tuh ya. Jadi orang tua lepas tangan, angkat tangan. Ya. Jadi nggak bisa gitu juga ya? Nggak bisa gitu orang juga. tua juga yang harus namanya sinergi. yang namanya orang tua ya harus tetap juga. Ya kan anaknya dia. Betul. Jangan sampai ketika di sekolah mengajarkan menutup aurat, di rumah apa sih lu? Kecil-kecil sok nasihatin. Iya. Nggak boleh gitu juga ya. Nah, itu harus Kemudian, justru itu orang tua harus satu frekuensi. Satu frekuensi ya, dengan apa sekolah yang ya. disampaikan guru. Nah, dikuatkan lagi sama orang tua di rumah. Nah, begitupun negara. Negara dengan kebijakan-kebijakannya. Coba, sekarang anggaran pendidikan dipotong. Aduh, efisiensi Ya katanya. Efisiensi ya kan? Waduh, padahal guru-guru banyak yang menjerit. Ya enggak? Betul. Iya, sertifikasi belum cair. Masih menunggu ini. Masih menunggu gitu ya. Ini kayaknya apa namanya? Pengalaman banget gitu. Jangan sampai curhat nih kita nih ya di Jangan podcast sampai ini ya. curhat Ya kan kayak begitu kan. Coba sekarang kan kasihan guru-guru itu. Betul. Padahal kalau dulu di zamannya Khalifah Umar bin Khattab itu untuk guru anak-anak ya, atau mungkin guru anak-anak TPA ngaji Iqra kayak gitu ya sekarang. Itu di zaman Umar bin Khattab itu digajinya sebulan itu 15 dinar sampai 25 dinar. Kalau kita setarakan dengan rupiah, Coba kalau sekarang berapa? bisa hitung teman-teman ya. Sekarang itu Masya Allah ya, lagi naik-naiknya emas 1 gram itu kalau nggak salah 1,8. 1,8, betul. Ya, 1 dinar itu 4,25 gram. Nah, hitung aja sendiri tuh berapa. Silakan dikalikan teman-teman ya. Kalikan tulis di kolom komentar berapa kira-kira gaji guru Kalau dikasih zaman Umar di sekarang ini ya. Coba dikasih sebulan 1 dinar aja udah lumayan Udah kan? alhamdulillah ya. Ini dikasih 5 dinar, 15 dinar minimal. Coba. Jadi nggak perlu was-was nungguin Oh, sertifikasi. iya. Nah, justru di situ orang guru itu bisa fokus. Tuh. Nggak bakalan buat konten yang nggak bermanfaat, ya kan? Fokus ngedidik anak-anak, gitu kan? Nggak harus kerja sampingan. Kan sampai ada viral tuh guru kerja sampingannya apa? Jadi pemulung. Jadi pemulung. Ya kan? Ngojek juga ada. Ngojek, ya Allah. Gimana guru mau fokus mengupgrade dirinya, fokus sama siswa gitu kan? Betul. Untuk mengembangkan bakat siswa. Sedangkan ya di dapurnya aja dia nggak bisa ngebul gitu. Kan itu kan menyedihkan sekali. Menyedihkan gitu. sekali ya. Jadi sekarang banyak bukan fokus kepada perkembangan anak ya di dunia pendidikan, tapi sekarang fokus bagaimana mencukupi kebutuhan hidup. Akhirnya beberapa langkah diambil. Iya. Nah, salah satunya yang paling mudah adalah membuat konten viral. Nggak mikirin konten itu baik atau justru malah efeknya buruk pada anak-anak kan. Sekarang anak-anak diajak ikut dalam kontennya gitu kan. Karena bisa jadi konten itu lebih menjanjikan dibanding gaji guru. Bener gak? Betul sekali. Saya sempat ngeliat tuh ada dia guru followersnya banyak. Udah PNS atau P3K gitu ya. Sampai dia itu akhirnya apa? Berhenti Melepaskan itu semua. jadi guru. Berhenti jadi guru. Akhirnya Fokus konten. Karena bisa jadi apa? Karena faktanya konten itu memang lebih apa namanya, dapat pendapatannya gitu. Lebih banyak cuannya, ya kan? Gitu. Nah, pemirsa, kita disclaimer dulu di sini, kita tidak kemudian menyalahkan enggak. guru yang konten kreator, karena sebenarnya juga banyak yang konten kreator guru Yang ya, tapi dia ada. bagus-bagus. Betul. Nah, saya sempat ada beberapa kali melihat seorang guru dia mengajar di salah satu sekolah luar biasa. Memang buat konten tapi isinya mendidik. Bagaimana menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Sehingga pembelajaran untuk orang tua yang melihatnya ketika memiliki anak yang spesial itu bukan sebuah musibah. Tapi sebuah anugerah yang kemudian bisa dipelajari dan sebagainya. Gitu ya pemirsa ya. Yang sebenarnya kita ingin garis bawahi podcast kita pada hari. Yang kita garis bawahi pada podcast kita hari ini sebenarnya adalah ya
ingin kemudian cobalah guru-guru kalau memang ingin membuat konten yang Nah. kemudian mendidik. Betul. Iya. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya kayak Gubernur Jawa Barat itu sampai melarang guru-guru itu nggak boleh bikin konten, ya kan sempat ada suratnya itu. Suratnya betul. Ya kan? Karena memang bisa jadi ya banyak yang unfaedahnya. Tapi kalau misalnya Betul. ternyata guru itu membuat konten-konten pembelajaran, konten ice breaking yang itu bermanfaat, atau misalnya sharing terkait dengan pengalaman dia menjadi guru gitu ya, itu kan nggak jadi masalah gitu. Tapi kalau sudah kontennya yang cuma sebatas tanda kutip pengen viral doang ya supaya dapat cuan, nah itu yang seharusnya apa ya, secara hati nurani harusnya guru itu ya nggak sebatas cuma itu gitu. Betul. Jadi sekali. guru itu harusnya menjadi panggilan jiwa. Oh, Betul nggak? Betul. Tugas Nggak mulia ada jadi guru. yang namanya presiden tanpa guru, bener nggak? Benar. Iya. Bahkan tidak ada Muhammad Al-Fatih kalau tanpa seorang seorang- A'ak Syamsuddin. Seorang Gurunya beliau yang selalu memotivasi beliau untuk menjadi sebaik-baik pemimpin. Ya kan? Yang menaklukkan kota Konstantinopel. Konstantinopel. Nah itu. Nah mudah-mudahan kita ini termasuk yang seperti itu. Amin amin Iya ya nggak? rabbal alamin. Betul sekali. Jadi kita sama-sama kemudian mencerdaskan anak bangsa karena tugas guru itu adalah tugas mulia. Betul. Itu Iya. kan ketika kita kemudian membuat konten yang bermanfaat, kita Iya. mengajarkan anak, kemudian mendidik anak-anak, kemudian menjadi generasi yang lebih baik, justru kemudian pahalanya juga mengalir kepada kita. Nah betul. Begitu Pak Agang bukan ya? Betul, sebenarnya kalau misalnya kita ya cuma ya kembali lagi ya, cuma ngandelin gaji gitu ya. Itu cuma materi sebenarnya. Tapi kan kita hidup di dunia ini kan sementara. Sementara. Benar nggak? Betul. Padahal Padahal yang lebih sebenarnya. ada yang lebih unlimited. Ya enggak? Betul. Yang kita itu nanti bakalan hidup selama-lamanya ya kalau bukan amalan kita. Nah, salah satunya amalan-amalan guru itu ketika mengajar, menyampaikan satu ilmu itu menjadi pahala. Ketika ilmu itu disampaikan ke siswa, kemudian siswa melakukan kebaikan itu, kemudian disampaikan lagi kepada yang lain, ke teman-temannya. Bahkan nanti anak didik kita jadi guru juga, Iya, menyampaikan lagi. Wah, lagi ini wah, luar multi biasa. level pahala. Pahala. Bu. Itu Pak Irfan, Masya Allah. Masya Allah ya, lu dari satu Mm-mm. kemudian si anak ini kemudian menyampaikan kebaikan kepada jadi dua, Iya. menyampaikan lagi tiga. Wah, Masya Allah luar Itu Masya biasa Allah itu. sekali Pak Agang ya. Iya, iya. Nikmat sekali sebenarnya jadi guru itu ya. Mm-mm. Sebenarnya pekerjaan yang mengasihkan sebenarnya jadi guru itu. Betul. Kita bisa kemudian melihat memahami karakter anak-anak yang kemudian Iya. kita mengupgrade diri. Mm-mm. Oh, ketika menangani si satu anak si A, si Mm. B, kita berbeda kemudian penanganannya kita upgrade diri, Iya. belajar lagi bagaimana Betul. menangani si A, si B gitu kan Betul. sebenarnya asik banget gitu. Jadi ya. sebenarnya ya bukan siswa doang yang belajar. Kita Betul, kita kita pun juga- sebagai guru tetap harus belajar. Jadi belajar, ya, Belajar jadi terus. belajar. teman-teman. Iya, iya. Nah, teman-teman, Mm-mm. pemirsa dimanapun berada, ini obrolan yang sangat asik sekali nih ya, Mm-mm. berkaitan dengan generasi kita mau dibawa kemana. Iya, iya. Karena memang sekarang banyak beredar konten-konten yang kemudian dilakukan masuk dunia pendidikan, Iya. masuk ke dalam sebuah kelas dilakukan oleh guru bahkan dengan muridnya. Tapi memang pro kontra juga sebenarnya Pak Ageng. Iya. Ada yang kemudian komen Mm-mm. bagaimana kalau memang itu guru seni yang harus mengajarkan Oh, tari-tarian. iya. Nah, itu beda lagi Beda ceritanya. lagi Karena itu ceritanya. memang konten yang berfaedah tadi. betul. Nah, tapi memang sebenarnya banyak yang non faedah, unfaedah. Nah, itu yang kemudian harus kita hindari Iya, sebagai iya. seorang guru. Mm-mm. Bapak Ibu guru dimanapun berada, silakan tulis di kolom komentar Mm-mm. bagaimana pendapat kalian Mm-mm. terkait dengan generasi kita yang sekarang ini sedang menurun. Iya. Ya, generasi sedang menurun, banyak kemudian guru-guru yang menjadi konten kreator yang kontennya itu naudzubillah min dzalik sangat-sangat tidak berfaedah. Iya. Terima kasih atas kebersamaannya, terima kasih Pak Iya, Ageng untuk sama-sama. waktunya. Masya Allah, menarik sekali. Nanti kita Iya. akan ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Kita coba ngobrol-ngobrol lagi di podcast para guru. Terima kasih atas kesetiaannya teman-teman semua. Terima kasih dari kami. Mohon maaf bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.